Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Tsumma shalatu wassalam ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Halo sobat Alfusa TV Studio. Gimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmat berupa nikmat kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat apapun itu sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sehat dan ceria. Di sini saya akan mengisahkan atau menceritakan kisah ringkas Nabi yang ditelan oleh paus. Ya, Nabi yang ditelan oleh paus adalah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah ke kaum Ninawa, yaitu sebuah kaum yang berada di Mosul, Irak. Kaum Ninawa sendiri adalah kaum yang masih tersesat, yang dimana mereka masih menyembah patung, bukan Allah. Oleh karena itu Allah SWT mengutus Nabi Yunus untuk mengajak kaum Ninawa agar menyembah dan beriman kepada Allah SWT. Akan tetapi kaum Ninawa tetap berkeras hati untuk menyembah berhala mereka yang mereka anggap sebagai Tuhan. Nabi Yunus terus mengajak kaum Ninawa agar mereka menyembah Allah. Nabi Yunus berkata kepada kaum Ninawa bahwa mereka seharusnya itu menyembah Tuhan yang menciptakan semesta, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, bukanlah patung. Apakah patung yang menciptakan langit dan bumi? Bukan, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta, langit dan bumi. Oleh karena itu, sembahlah Allah. Lagi-lagi kaum Ninawa menolak ajakan Nabi Yunus. Maka dari itu Allah memberikan berita kepada Nabi Yunus alaihissalam bahwa Allah akan memberikan azab kepada kaum Ninawa dalam waktu 3 hari. Mendengar berita tersebut, Nabi Yunus alaihissalam merasa kecewa dan marah kepada kaumnya. Nabi Yunus memutuskan untuk pergi menggunakan kapal. Di saat Nabi Yunus menuju ke sebuah dermaga untuk menaiki kapal, kaum Ninawa melihat tanda-tanda azab yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan mereka pun menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus itu benar. Bahwa jika mereka tidak menyembah Allah dan mereka menolak ajakan seorang nabi yang diutus oleh Allah, maka mereka akan mendapatkan azab. Akan tetapi mereka sudah terlambat. Nabi Yunus alaihissalam sudah pergi meninggalkan mereka dan mereka pun menyesal. Dan Nabi Yunus pergi menggunakan kapal yang akan menyeberangi samudera. Akan tetapi kapal yang ditunggangi dinaiki oleh Nabi Yunus dan penumpangnya mengalami badai yang sangat dahsyat. Yang dimana saking dahsyatnya badai tersebut bisa mengancam nyawa para penumpang dan bahkan mengancam nyawa Nabi Yunus sendiri. Oleh karena itu, para penumpang membuat kesepakatan yang dimana masing-masing dari mereka menuliskan nama mereka masing-masing ke dalam lembaran kertas. Lalu dikumpulkan kepada satu orang. Dan di saat mereka sudah menuliskan nama mereka masing-masing, mereka pun bersepakat untuk mengundinya sebanyak 3 kali. Yang dimana jika seseorang keluar namanya sebanyak 3 kali, maka orang tersebut harus loncat dan terjun ke dalam air supaya beban yang diangkut oleh kapal semakin ringan. Di saat salah satu seorang dari mereka mengundi siapa yang harus dilempar ke laut, pada undian pertama keluarlah nama Nabi Yunus alaihissalam. Lalu mereka mengundinya lagi yang kesekian kalinya. Dan lagi-lagi keluar nama Nabi Yunus alaihissalam. Lalu mereka mengundinya lagi sebanyak 3 kali. Dan lagi-lagi
yang keluar adalah nama Nabi Yunus alaihissalam. Disitulah Nabi Yunus alaihissalam bersedia mengorbankan dirinya demi kepentingan bersama agar mereka semua selamat sampai tujuan. Nabi Yunus menjadikan dirinya sebagai korban. Dan akhirnya Nabi Yunus pun loncat ke dalam air. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Allah mengutus seekor paus untuk menelan Nabi Yunus tanpa mencelakainya dan melukainya sedikit pun. Setelah Nabi Yunus ditelan oleh seekor paus, disitulah Nabi Yunus merasa kesepian. Nabi Yunus hidup dalam kegelapan, kesempitan, dan kedinginan, yang dimana beliau hidup dalam perut ikan paus selama 40 hari. Dan Nabi Yunus pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang dimana artinya adalah tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Doa tersebut tercantum pada Quran surat Al-Anbiya ayat 87. Setelah mendengar doa tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan paus tersebut untuk memuntahkan Nabi Yunus. Di saat paus tersebut memuntahkan Nabi Yunus dimuntahkan ke sebuah daratan yang gersang, tandus, dan tidak ada kehidupan di sana. Dan di saat Nabi Yunus sudah dimuntahkan oleh seekor paus, Nabi Yunus masih dalam keadaan yang lemah, sakit, tidak ada siapa-siapa. Oleh karena itu, Allah menumbuhkan sebuah pohon labu, yang dimana pohon tersebut cukup untuk menaungi Nabi Yunus dan memberinya makan. Semakin hari, kondisi Nabi Yunus makin membaik. Beliau bisa berjalan, dan akhirnya Nabi Yunus alaihissalam pun bertekad untuk kembali ke kaumnya, kaum Ninawa. Nabi Yunus ingin melihat kondisi kaum Ninawa setelah dia tinggal dengan kurun waktu yang cukup lama. Akhirnya Nabi Yunus pun kembali ke kaum Ninawa. Dan Nabi Yunus pun terkejut, yang dimana kaum Ninawa sudah bertaubat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Nabi Yunus merasa senang, karena pada akhirnya kaum Ninawa mau menyembah Allah dan meninggalkan kemaksiatan. Dan akhirnya Nabi Yunus pun melanjutkan dakwah dan menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dengan penuh hikmah dan kasih sayang. Akhirnya kaum Ninawa pun menjadi kaum yang soleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengannya dalam suatu masalah, melainkan Allah kabulkan baginya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan itulah kisah singkat Nabi Yunus yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang-kurangnya mohon maaf. Semoga cerita yang saya sampaikan dapat menjadi pedoman bagi kalian semua, dan jika ada kurangnya saya mohon maaf, dan jika ada lebihnya tolong diambil hikmahnya saja. Sekian dari saya, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.